جبريل ليلا جاءه في البيت شق صدره. Bagaimana cara membersihkan harta yang dapat dari hasil riba, Pak Ustaz? Semua hasil riba itu tidak boleh dibuang ke laut, karena haram hukumnya membuang harta. Tak boleh dipakai, karena kita tak boleh memakai harta haram. Jadi solusinya gimana? Dipakai tak boleh, dibuang tak boleh. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Muasirah, fatwa kontemporer, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Contohnya Pak Ustadz membangun pesantren Nurul Azhar di Palas, kepentingan umum, maka serahkanlah ke Ustadz Al-Nob. Jadi Bapak Ibu yang ada duit-duit haram di rumah, kami tunggu. Nah, saya ini sebetulnya berat betul, saya tertidur tadi, tapi karena menunggu duit haram tadi, biarlah jam berapa pun kami tunggu. Siap sana? Siap kata sana. Nah, Bapak Ibu kalau ada bank buka hari kok, pergi ke bank minta, sabi ke uang bank, bank duit haram saya balik, ambil semua. Kita bangunkan ke Palas pesantren Nurul Azhar. Sebab dibuang ke laut haram, dipakai pun haram, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Nanti ibu, bapak, udah puasa sekarang jangan, lewat jembatan Leton, jumpa simpang bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri, arah ke TPU, tempat pemakaman Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum. Sebelum sampai ke TPU, sebelah kanan nampak pesantren besar, megah, mewah, cantik, tapi tidaklah sampai semewah Masjid Ar-Rahman. Tadi saya heran, kenapa Masjid Ar-Rahman ini jeruji besinya sampai 2 lapis? Barulah saya paham, tiangnya omeh. Wah, lampunya tengok, lampu Masjid Nabawi dipindahkan orang. Ini Masjid Ar-Rahman. Tadi kami tadi dari Al-Falah tadi, tempat juga dalam hati saya, kemananya kita nih pindah subuh-subuh, udah bagus-bagus di Al-Falah, kenapa pula pindah lagi? Sampai ke sini masuk pula ke gang, masjid macam ini lah pula datang gitu. Pas masuk saya ke dalam, oh hebat masjid. Saya yakin sedang duit yang halal aja banyak, apalagi yang haram-haram. Berbunyi udah habis waktu. Nama saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Asal dari Bandul, Bengkalis. Di saat ibu saya melahirkan, ibu saya meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. La taj'al qabraha hufratan min hufairil niran. Tak sempat saya menyusu dengan ibu saya, dan saya tak kenal wajah ibu saya. Bisakah nanti saya jumpa ibu saya itu di akhirat? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dihanyutkanlah Nabi Musa ke dalam sungai Nil karena mau disembelih Fir'aun. Sesudah anak tadi hanyut di sungai Nil, diambil oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun waktu itu sedang mandi di tepi sungai dengan dayang-dayang, nampak kotak kayu. Mereka pun mengambil kotak kayu, dayang-dayang mengambil kotak kayu, dibuka, ditengok, wow, amazing. Pokoknya ada budak anak bayi di dalam. Dibawalah ke dalam. Budak kau menangis, tak berhenti-berhenti menangis. Maka Fir'aun pun mengadakan musabaqah lomba menyusukan anak. Siapa yang bisa mendiamkan budak itu, maka akan menjadi ibu susu Musa. Disitulah cara Allah skenario mengembalikan Musa kepada ibunya.
Yang ikut mengantri itu omaknya, namanya Yohanes. Begitu datang ibu yang satu, mau nangis. Rupanya ibu kau habis makan sambal belacan, podeh. Datang ibu satu lagi, mau nangis. Pas omak kandungnya, diam si anak. Anak bayi tahu di mana omaknya, walaupun dia tidak berakal, belum, tapi insting. Ada seorang ibu meninggal dan dia berpesan, kalau aku mati jantungku donasikan untuk si fulan. Maka setelah dia mati, dicabut jantungnya, dicangkok, ditempelkan kepada orang yang hidup. Anaknya menangis karena dia waktu melahirkan itu dalam keadaan hamil. Anaknya menangis siang malam. Tiba-tiba didatangkan yang baru operasi itu, pegang, diam. Badannya lain, jantungnya sama. Detak jantung omak menenangkan anak. Rahasia Allah SWT. 9 bulan 10 hari dikandung. InsyaAllah jumpa kita dengan omak kita di akhirat. Saya mau belajar bisnis, sering diminta bon kosong karena memang sistem pencairan dana memaksa terjadi praktik demikian. Apakah termasuk dosa Pak Ustadz? Manipulasikah? Menginap di hotel 2 hari tapi dalam keterangan 3. Naik pesawat yang tiket ke Jakarta 600.000, pas ganti tiket yang 1,5 juta. Fotokopi 100 lembar tapi dibuat selembarnya 10.000. Ini bohong-bohong untuk menutupi angka. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat duitnya, bawa pulang ke rumah, belikan ke beras, beras masuk rice cooker, setelah itu dibuka jadi belum tentu, kalau lupa mencet masih air. Nasinya disuap, masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dari sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Anak-anak yang hijau, yang lucu-lucu, yang baik-baik disuapkan makan haram. Berdoa kita, Rabbi habli minas shalihin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makanan haram. Tapi orang Pekanbaru ini jujur-jujur. Amin. Macam tak yakin ya. Saya makan lontong di jalan samping makam pahlawan. Ustadz kemarin jenguk orang sakit di rumah sakit Arifin Ahmad ya? Iya. Itu Pak Ustadz, pernah kami datang ke rumah bapak tuh bawa duit sekoper. Karena kami tahu anaknya sedang kuliah di Australia, gajinya tak cukup. Supaya dimenangkannya kami tender, kami kasih. Pak, ini duit sekoper. Apa kata dia? Bawa duit kalian nih balik. Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Masih ada makhluk-makhluk macam ini di Pekanbaru. Cuman sudah hampir punah. Sudah macam-macam dinosaurus yang mesti dibudidayakan dengan kajian-kajian. Ustadz, kami kena kasus. Datang kami ke rumah hakim. Kami bawakan duit. Apa kata hakim? Jangan kasih anak bini saya makan haram. Tak mau dia terima Pak Ustaz. Kami tengok anaknya suka main kucing. Nampaknya kalau dikasih kucing yang pesek, rupanya kucing ini makin pesek makin mahal. Hah?
kami kasih anak kucing, pun dia tak mau. Jangan rusak anak saya dengan yang haram. Ada di Pekanbaru. Itu di depan Masjid An-Nur, Jalan Kesail sebelah kanan, itu kantor Badan Intelijen. Tak macam kantor. Saya diundang ceramah ke situ. Anak saya Pak Ustadz di Jogja kuliah naik angkot. Kalau pangkatnya seperti saya bintang ini, mestinya sudah naik mobil pribadi. Tapi saya tidak mau anak saya makan haram, Pak Ustadz. Itu kata Bapak Kepala Badan Intelijen dulu, yang sekarang tidak tahu kan. Jadi masih ada orang-orang yang jujur, yang tulus-tulus itu masih ada. Setiap zaman ini akan ada. Mudah-mudahan di zaman akan datang yang tulus dan jujur ini adalah anak-anak kita. Berintegritas dia. Siapa yang mendidiknya? Ibu. Dulu saya kalau waktu kecil balik bawa mobil-mobilan, mau tidur malam main mobilan di tempat tidur sama adik. Dari mana dapat kau ni tadi? Di jalan tadi mak, punya siapa? Entah, antarkan di tempat kau dapat tadi. Malam-malam pula waktu atau. Kenapa gitu mak? Nanti mobil ni membesar di akhirat dan kau akan memikulnya. Sekarang barulah paham, rupanya ada dalilnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikulnya pada hari kiamat. Jadi cerita omak dulu bahwa ada orang memikul mobil ni, ada nanti di akhirat memikul mobil dinas. Dan pengurus masjid hati-hati, pengurus yayasan hati-hati, ustadz-ustadz hati-hati. Jangan sampai gara-gara curang nih pun masuk di tempat yang sama, tiba-tiba bersatu dengan pejabat, dengan oknum anggota dewan, dengan oknum hakim, dengan oknum jaksa. Pas masuk ke dalam, tengok loh, ustadz di situ juga. Iya, patang ustadz ceramah, itu lambat salah data loh patang. Maka saya katakan hati-hati kita di yayasan ini. Setiap rupiah ini kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan selamat kita ujian ini, insyaallah. Amin. Terakhir. Oh, udah terjawab tadi. Di belakang nih ada pertanyaan, semua tak jadi, dicoretnya. Saya seorang pedagang makanan. Bolehkah melayani pelanggan laki-laki untuk makan minum pada satu waktu Jumat? Dan apa hukumnya Pak Ustadz? Tidak sah jual beli ketika sudah azan masuk waktu Jumat sampai selesai sholat Jumat. Jadi kenapa laki-laki ini sampai tak sholat Jumat? Man tarakal jum'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Azab yang paling mengerikan adalah hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyun, pokak, tuli, bisu, buta. Azab di atas azab. Jadi yang punya rumah makan tulis besar-besar di situ. Hari Jumat dari sejak azan sampai selesai sholat Jumat dilarang masuk. Karena kalau ibu ini melarang, segan dia. Laki-laki ini paling berakal sehat, maka dia sholat Jumat. Nah, habis waktu. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka menyesatkan, membid'ahkan, sehingga menyebabkan perpecahan? Maksudnya yang satu lapis. Apa satu lapis itu? Salapi. Itu selapis. Kenapa dia selalu mengejek Abdul Somad, mencaci maki, sumpah serapah? Karena ada 3. Yang pertama, dia mengatakan orang yang berakidah Asy'ari adalah
kafir. Saya berakidah Asy'ari. Saya di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebagai komisi fatwa. Ketua Perti Profesor Alaidin Koto. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Perti. Buya Hamka dalam tulisan 1980 menulis bahwa kita dalam akidah berakidah Asy'ari. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Ketika Buya Hamka diajak untuk ikut Syiah, Buya Hamka mengatakan, kami orang Indonesia berakidah Asy'ari. Sedangkan Salafi mengatakan Asy'ari sesat. Jadi amboko di matonyo sase. Yang kedua adalah masalah tawassul. Bertawassul kepada Nabi sebelum berdoa kepada Allah, menyebut Nabi. Ya Allah, barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabulkanlah doa kami. Dia mengatakan orang yang bertawassul musyrik. Saya kalau berdoa bertawassul dengan Nabi, maka amboko di matanya musyrik. Yang ketiga, masalah berbeda pendapat. Asal beda dengan dia, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, malam 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Barzanji bid'ah, marhaban bid'ah, Sayyidina bid'ah, kunut subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah. Asal berbeda sama dia bid'ah. Kalau sudah bid'ah dhalalah, kalau sudah dhalalah finnar. 3 simpang yang tidak bisa bersama. Jadi bagaimana solusinya? Jelaskan. Dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan, imam-imam sepekan baru di kantor MUI depan Masjid Ar-Rahman. Ambo memberikan materi. Saya jelaskan tentang masalah 3, akidah Asy'ari, masalah tawassul, masalah bid'ah. Ulama mesti menjelaskan. Maka undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masjid, akan datang kemari kelompok ustadz Sunanul Mustafa membacakan Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian ustadz dari Sunanul Mustafa, Ustadz Al-Nob dan kawan-kawan, Ustadz Zul Henry Rais dan kawan-kawan menjelaskan supaya kita tidak diserang dalam 3 masalah besar. Akarnya yang 3 ini, baru yang lain itu cabang-cabang. Allah lebih dekat dari urat nadi dan napas kita. Allah lebih dekat dari semua itu. Sebelum kita bicara, Allah lebih tahu sebelum kita jalankan. Itu ayat Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu khalaqnahum, kami yang menciptakan mereka. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Bila terlintas di hatimu ingin berzina. Untung masjid, kalau luar masjid sudah selesai kita nyanyikan. Mengapa harus berdoa dan meminta Pak Ustadz? Allah kan tahu apa yang dalam hati. Mengapa kita mesti berdoa? Ini yang menulis nih, dia nih tak pernah berdoa. Dia tak pernah berdoa. Pas ditanya, kau tak pernah berdoa? Enggak. Kenapa tak berdoa? Karena kau tahu yang ku mau. Kenapa kita berdoa? Yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa. Waktu malam perang Badar, diangkatnya tangannya dari tahajud sampai subuh. Nabi berdoa mengangkat tangan. Itulah mengapa kita berdoa, karena mengikut Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini cerdas. Ini pertanyaan ini bergizi, berkualitas. Nah, logika akal. Allah kan tahu apa yang di dalam. Ya. Kalau Allah tahu yang di dalam, kenapa kita berdoa? Karena bukan Allahnya yang jadi masalah, ini kan kitanya. Allah tak ada masalah, kita yang bermasalah. Kita kurang yakin, kita yakinkan diri kita. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Makanya orang yang berdoa itu menunjukkan kesungguhannya
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan sikap merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Nabi kalau berdoa mengangkat tangan, waktu sedang khutbah diangkatnya tangan, orang yang di bawah tuh menengok putih ketiaknya, artinya tangannya diangkat. Makanya saya heran kali kalau ada orang berdoa, tangannya di paha, kepala matanya sambil nengok-nengok. Kau berdoa, apa tersapu kawan kau? Berdoa tuh khusyuk, berdoa, ya Allah, ya Allah. Berdoa. Bukan masalah Allahnya, Allah tahu, tapi masalah kitanya. Sama macam seorang istri bertanya ke suaminya, abang cinta sama aku? Kalau tak aku cinta, takkan ku nikahi kau, ku batang ke bapakmu. Rumah yang ku bangun, ini mobil ini kan bukti cintaku. Aku tak percaya bang, sebelum kau bercakap. Speak up dong, katanya. Lalu si lakinya itu bilang, jutaime, gitu. Jutaime itu artinya aku cinta padamu, bahasa Perancis. Ada simpanan emas sudah lama. Pertama disimpan, sudah dikeluarkan zakatnya. Bagaimana selanjutnya Pak Ustaz? Batasnya 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. Kapan emas itu mencapai 85 gram? Emas saya 85 gram tanggal 1 Rajab. Oke, 1 Rajab 85 gram. Kapan baru dibayarkan zakatnya? 1 Rajab tahun depan. Dari 1 Rajab ke 1 Rajab. Kapan 85 gram? 1 Rajab. 1 Rajab tahun 1445 bayarkan zakatnya. 1 Rajab 1446, hitung lagi, mencapai 85 atau tidak? Mencapai, keluarkan lagi zakatnya 2,5%. 1 Rajab 1446, hitung lagi, mencapai apa tak mencapai? Mencapai, keluarkan 2,5%. 1 Rajab 1447, mencapai apa tak mencapai? Mencapai. Sekarang saya ajarkan cemana supaya tak berzakat. Nah, begini caranya. Begitu udah mencapai 80 hompe, jual. Nah, simpan. Lah 83, jual. Seumur hidup tak berzakat. Nah, itu enaknya ngaji sama saya. Ada, tapi ingat, Allah Maha tahu. Zakat yang kau belok-belokkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Diabetes meletus, jantung koroner, tulang keropos, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit pinggang, waspadalah. Pak Ustadz, jika kita melaksanakan puasa bulan Syawal, apakah kita mesti mengganti dulu puasa yang tinggal di Ramadan? Afdalnya begitu. Jadi ibu yang potong tinggal 7 hari, nanti ibu qadha dulu 7, sesudah diqadha 7 baru puasa 6. Jadi kami Pak Ustadz puasanya 7 tambah 6. 7 tambah 6, 3 boleh. Habislah kuih orang tu. Kalau cito afdal, yang afdal qadha dulu baru puasa 6. Tapi kalau cerita jawaz boleh. Nanti ibu panjang umur, sehat badan, pergi ke Mesir dengan Ustadz Riki insyaallah. Amin. Nanti dibawa Ustadz Riki ziarah ke makam Imam Syafi'i. Di samping makam Imam Syafi'i kok ada imam besar mazhab Syafi'i, namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari kok berfatwa, siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, maka inyo dapat pahala puasa sunat Syawal. Ustaznya lah bahasa Melayu, kami tidak paham. Siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, entuk puasa sunat sing 1 2 3 4 5 6 7 iki puasa sunat. Nggih, ngertos ya, nggih. Jadi siapa yang berpuasa qadha di bulan Syawal, niatnya niat qadha,
maka otomatis dapat pahala puasa memang pengalaman ambo puasa 6 kok ringan tapi godaannya luar biasa. Ambo puasa 6 lah, puasa 6 khutbah di Masjid Darul Abror komplek DPR. Rapi puasa jemaah yang dimuliakan Allah, rapi dia awak lapar kan. Selesai turun ke bawah, datang jemaah. Ustaz, apa ada apa Pak? Ada apa Pak? Kita singgah ke Pondok Baung sebentar. Dalam hati ambo, pas Ustaz sedang tak puasa, tak ada tawaran. Pas sedang puasa, waktu itu masih mengajar di UIN. Puasa hari berikutnya, hari Senin, hari Selasa, puasa. Datang ibu-ibu pegawai di Usuludin. Ustaz, nasi kotak udah siap. Yang puasa sunat nih, bedanya puasa wajib tak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunat, faman syaa falyuftir, siapa ingin membatalkan boleh membatalkan. Jadi kalau awak sedang bertamu ke rumah orang, sedang puasa, Ustaz makan boleh dibatalkan kalau awak puasa sunat. Jadi Ustaz kalau bertamu ke rumah kami, Ustaz batalkan. Aku tengok dulu lauknya apa.